Kisah seram. Seorang pria yang bekerja sebagai penggali kubur yang tergoda oleh penampilan fisik seorang wanita yang telah meninggal, hingga membuatnya melakukan tindakan yang tak terduga terhadap jenazah tersebut. Pemuda ini nekat menggauli jenazah gadis cantik hingga membuat jenazah tersebut hidup lagi dan mengatakan hal tak terduga kepada pemuda itu. Allah memberikan manusia kelebihan dengan pemberian akal dan nafsu. Namun jika kedua anugerah ini tidak dimanfaatkan dengan bijak, maka dapat menjadi bencana bagi umat manusia. Salah satu kisahnya seorang pria yang kesulitan mengendalikan hawa nafsunya, hingga ia tergoda untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan jenazah seorang wanita yang sangat cantik. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus videonya sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Duratun Nasihin, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi, seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Maka pemuda tersebut berencana untuk kembali menggali kuburan tersebut dengan maksud mencuri barang berharga yang tersembunyi di dalamnya. Dia akan mengambil kain kafan jenazah jika dianggap berharga. Pada suatu kesempatan ada seorang gadis yang sangat cantik meninggal dunia dan pemuda tersebut seperti biasa menggali kuburan untuk gadis cantik tersebut. Ketika proses pemakaman telah selesai dan orang-orang yang mengantarkan jenazah telah pergi, si penggali kubur tersebut memulai aksi bejatnya. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya. Pada saat membuka semua kain kafan si mayat, nampaklah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu, hingga membuat matanya terpesona melihat indahnya tubuh sang gadis. Akhirnya dia pun tergoda dan melampiaskan syahwatnya kepada jenazah gadis cantik itu. Setelah selesai menggali jenazah itu, si pemuda langsung merasakan kegelisahan. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Maka, pemuda tersebut memutuskan untuk pergi ke masjid di Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampai di masjid, dia menyampaikan salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan kemudian bertemu dengannya. Maka dia bertanya dengan penuh rasa takut, "Wahai Sayyidina Umar, apa pendapatmu jika ada orang yang berzina?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika seseorang itu menzinai jenazah dan orang itu belum menikah?" Tanya pemuda itu. Kemudian Umar pun terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar gusar. Pemuda itu kemudian berbicara kepada Sayyidina Umar. "Saya sendiri wahai Umar yang melakukan perbuatan itu. Apakah menurut Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersedia mengampuni dosa yang saya lakukan?" Sang pemuda mulai merasa cemas mengenai dosa yang telah dia lakukan. Namun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak memberikan respons. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sayyidina Umar pergi meninggalkan pemuda tersebut dan masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid tanpa bisa menahan emosinya, Sayyidina Umar menangis dengan sedih. Rasulullah memperhatikan Sayyidina Umar dan dengan lembut menyapanya. "Salam untukmu wahai Umar." Sayyidina Umar menjawab dengan penuh hormat, "Salam juga wahai Rasulullah." Melanjutkan pertemuan itu, Rasulullah pun berbicara, "Aku melihat engkau terlihat sedih wahai Umar. Apa yang membuat hatimu tergugah?" Tanya Rasulullah. Menjawab pertanyaan itu, Sayyidina Umar mengatakan, "Di luar sana, aku bertemu dengan seorang pemuda yang tindakannya membuatku merasa begitu terguncang. Dan dia menginginkan untuk bertaubat dari perbuatannya." Jawab Umar. Mendengar hal itu, Rasulullah mengatakan, "Panggillah pemuda itu kemari wahai Umar." Dengan cepat Sayyidina Umar keluar dan memanggil pemuda tersebut. Setelah pemuda itu mengikuti langkah Sayyidina Umar, mereka masuk bersama ke dalam masjid. Ketika mereka memasuki masjid dan melihat Rasulullah, pemuda tersebut tiba-tiba menangis dengan penuh kesedihan membuat Rasulullah merasa penasaran. Pemuda itu dengan tulus memberi salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wahai anak muda. Mengapa engkau menangis?" Tanya Rasulullah. Dengan meneteskan air mata dan suara terguncang, pemuda itu menjawab, "Aku telah melakukan banyak dosa wahai Rasulullah. Aku sangat takut bahwa Allah akan murka kepadaku. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Tanya Rasulullah. Pemuda
Pemuda itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah. Aku tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun, dan aku juga tidak pernah membunuh seseorang yang tidak bersalah." Rasulullah berusaha menghibur pemuda itu dan berkata, "Wahai anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, bahkan jika dosamu sebesar 7 kali lipat dari langit dan bumi." Rasulullah kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau telah melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri harta orang lain?" "Dosa-dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab pemuda itu di antara isakan tangisnya. "Apakah dosamu bahkan sebesar alam semesta ini?" tanya Rasulullah lagi dengan penuh perhatian. "Saya rasa lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda sambil terus menangis. "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Cobalah katakan padaku dengan jujur wahai anak muda," kata Rasulullah dengan penuh bijaksana. Namun pemuda itu dengan rasa malu menjawab, "Sungguh aku merasa malu untuk mengatakannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali berkata, "Jika engkau tidak mengungkapkannya kepada aku, dosa itu akan terus membebani jiwamu," kata Rasulullah dengan lembut. Pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk dan matanya menatap lantai masjid. Dengan tekad yang semakin kuat, dia akhirnya berani untuk mengakui perbuatannya. "Ya Rasulullah, selama 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Pada suatu waktu aku melihat jenazah seorang gadis Ansor yang masih sangat muda dan cantik. Diam-diam aku mulai menggali kuburnya. Saat kain kafannya terbuka, awalnya aku ingin meninggalkannya seperti itu. Namun hawa nafsu dalam diriku begitu kuat, dan aku membiarkan nafsu tersebut menguasai diriku. Akhirnya aku memuaskan nafsu bejatku dengan melakukan perbuatan tercela terhadap jenazah gadis itu. Setelah selesai, aku hanya meninggalkan jenazah gadis tersebut begitu saja. Ketika aku hendak pergi dan sudah berjalan beberapa langkah meninggalkan kuburan, tiba-tiba jenazah gadis itu bangkit dari kuburnya dan berkata kepada aku, 'Kamu benar-benar dalam kondisi yang celaka wahai pemuda. Tidakkah rasa malu terhadap Allah menghinggapi hatimu? Allah akan membalas perbuatanmu di hari kiamat ketika semua orang dimintai pertanggungjawaban. Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan dengan najis besar di hadapan Allah.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan amarah yang begitu dalam dan berdiri. Dengan wajah yang penuh ketegasan beliau bersabda, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang sesuai dengan tempat di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang begitu hancur. Dia merasa putus asa dan merasa bahwa tak ada harapan bagi dirinya untuk memperoleh pengampunan atas dosanya. Sebenarnya dia sangat ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa memiliki arah atau tujuan yang pasti selama 40 hari dan 40 malam. Selama perjalanan itu, ia merenungkan dosa-dosanya dan berusaha mencari jalan untuk mendapatkan keampunan. Dalam perjalanannya, sang pemuda terus beristighfar dan meneteskan air mata tanpa henti. Dalam setiap istighfar, dia merenungi dosa-dosanya dengan penuh penyesalan. Dengan tulus, dia berjanji kepada Allah yang Maha Mendengar bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan tercela tersebut. Dalam doanya dia memohon, "Ya Allah, Tuhanku yang merupakan Tuhannya Nabi Muhammad, terimalah taubatku. Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika Engkau mengampuni dosaku, aku mohon agar Engkau menyampaikan taubatku kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jika Engkau menolak taubatku ini, maka bakarlah aku di dunia dan lepaskanlah aku dari siksa akhirat. Aku tidak akan mampu menanggung siksaanmu di akhirat kelak." Demikianlah permohonan tulus sang pemuda. Setelah pemuda itu selesai dengan doanya dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang sama Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menghadap Rasulullah. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" tanya malaikat Jibril alaihi salam. "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. Malaikat Jibril melanjutkan, "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril pun melanjutkan lagi, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas segala dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah menjawab dengan penuh penghormatan, "Maha suci Allah yang maha pemberi pengampunan." Malaikat Jibril melanjutkan, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Akhirnya, setelah mendengar pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam,
Mendengar pesan dari malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah mengambil tindakan. Beliau mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari pemuda itu dan membawanya ke hadapannya. Usaha utusan Rasulullah berhasil, dan pemuda itu akhirnya ditemukan dan dibawa ke hadapan Nabi. Ketika pemuda itu berada di hadapan Nabi, Rasulullah dengan lembut memberitahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah kita lakukan, selama kita tulus dalam bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam Al-Quran, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, pasti kami akan menghapus dosa-dosa kecilmu dan kami akan tempatkan kamu di tempat yang mulia." Al-Quran Surah An-Nisa 31. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.